Hari ini kita akan coba cek perkembangan tentang budidaya maggot yang ada di Umah Tani. Kebetulan kami namanya Umah Maggot ya. Nah, di sini sengaja kita buat kandang khusus maggot ya, supaya terlihat estetik dan sengaja kita taruh paling depan. Kenapa? Karena selama ini mungkin mindset dari beberapa masyarakat terkait budidaya maggot itu terkesan dengan bau ya. Sebenarnya itu tidak ya. Selama manajemen sirkulasi udara juga kita kita buat sebaik mungkin gitu. Maka dari itu ini desain kandangnya juga kita buat sirkulasi udara yang cukup untuk bisa membuang udara yang tidak sedap ya. Sebenarnya kalau untuk bau atau enggak di budidaya maggot itu gimana, pakan yang terlalu basah sih biasanya ya. Jadi kalau kita memberikan pakan kepada maggot itu harus yang kering ya bagusnya. Jadi supaya tidak si maggot juga tidak berbau. Nah, kita coba perkembangannya seperti apa. Kebetulan lalat BSF juga sudah tumbuh yang kemarin sudah kita buat dari maggotnya. Terus alhamdulillah sudah menetas jadi lalat. Di video selanjutnya juga di sebelumnya juga sudah kita jelaskan ya perkembangannya. Kita cek ke dalam bagaimana sih sebenarnya, seganas apa sih maggot itu melahap sampah ya. Yang pasti ini sangat, kalau bagi kami ya, karena kami juga punya limbah rumahan di sini di Umah Tani, punya limbah rumah dan limbah ikan, limbah sayuran gitu. Jadi sayang banget kalau kita tidak berbudidaya maggot sebenarnya. Nah, kalau dilihat di sebelah kanan, ini lalat kita sudah mulai besar ya. Nah, kemungkinan ini masa kawin gitu. Ya, dan beberapa lalat juga ada yang sudah pupanya sudah mulai ini ya. Nanti itu kita akan coba bersihkan. Nah, itu ada lalat yang sedang di tempat, kelihatan nggak? Ya, di tempat kayu itu ya, itu mudah-mudahan sedang bertelur. Dan pasti lalatnya ini mudah-mudahan tidak bertelur sembarangan ya. Kita coba cek bagian dalam dulu ya. Ini kita tutup dulu supaya lalatnya tidak kabur. Nah, kebetulan ini tadinya kita punya beberapa box ya, karena sudah habis. Ini kapasitas bisa hampir 40 box ya, atau 50 box lah. Kalau dipadatin ini mungkinan 50 box. Kenapa ini tidak kita fullkan? Karena kita juga selama ini masih kekurangan bahan baku untuk pakan si maggot sendiri. Kita hanya difokuskan di 4 box saja, itu semua pakan yang ada di Umah Tani atau limbah yang ada di Umah Tani ini semuanya sudah habis gitu dengan maggot ini ya. Ini kemarin baru kita berikan intip ya, atau nasi yang kalau bahasa orang sini intip ya namanya ya, tapi ini nasi sebenarnya nasi yang kering itu ya. Kebetulan kemarin karena terlalu gosong ya, itu kita berikan. Ini saja sudah langsung habis gitu. Bagaimana dengan yang lainnya? Ini tadinya banyak banget ini ya, tuh luar biasa ya. Maggot ini memakan sisa-sisa limbah organik ini sangat cepat sekali ya pertumbuhannya. Ini baru usia kemungkinan 1 minggu ya, atau sekitar 15 harian gitu. Ini sangat luar biasa perkembangannya. Maka dari itu ya kita juga agak kewalahan ya bagaimana, karena selama ini masih dari limbah yang ada di kita ya. Ini kangkung juga sudah mulai membusuk dan habis ya dimakan oleh maggot gitu. Nah, itu sangat lahap sekali. Nah, ini juga ada beberapa maggot yang sudah mulai menghitam ya. Ini harus kita segera pisahkan, nanti yang sudah besar, yang sudah menghitam juga akan kita pisahkan supaya maggot ini, jadi ada sebagian yang nanti kita akan jadikan pakan ikan ya. Nah, ini protein tinggi ya. Kalau karena yang dimakannya aja makanan-makanan organik ya.
Ini kita tidak campur dengan kotoran karena kita akan berfokus pada budidaya maggot untuk pakan full organik ya, karena kita untuk pakan yang ada di rumah tani juga seperti itu. Jadi nanti kita akan coba pisahkan. Ini kalau dilihat sangat banyak sekali ya. Ini tuh, ini luar biasa. Tuh. Ini ikan yang mati kemarin juga udah habis sempat. Sangat sangat pertumbuhannya sangat luar biasa lah. Nah ini ada beberapa maggot yang mulai migrasi ya. Nanti ini akan segera langsung kita pisahkan, kita atur ya. Perbedaan maggot yang full organik dengan yang tidak itu secara sebenarnya ini kalau tidak basah ya, karena kemarin kita baru berikan ini lebih lebih bersih ya sebenarnya. Gitu. Lebih bersih. Beda dengan yang full pakannya kotoran, itu ada agak lebih apa namanya? Lebih hitam ya bedanya. Maka dari itu buat teman-teman yang mau coba budidaya maggot, di spesifikasinya seperti apa dulu gitu ya. Dari awal sudah kita terapkan, oh ini memang khusus untuk kotoran gitu. Berarti kan tidak diberikan kepada pakan ternak yang sembarangan ya. Mungkin kalau untuk lele ya masih bisa, tapi untuk nila saya yakin sih nilainya kurang ini ya, kurang maksimal nanti pertumbuhannya. Gitu. Jadi memang sengaja kita fokuskan ke untuk pakan ikan nila. Sebenarnya nanti kita juga akan coba kembangkan di unggas ya, unggas yang ada di sini. Nah itu untuk perkembangan maggot yang ada di rumah tani. Ini juga, ini kalau kita fullkan isi semua, kita kebingungan ya sampahnya dari mana. Maka dari itu kita masih sedikit. Dan ada beberapa juga maggot yang ini sudah migrasi turun ke bawah ya, nanti akan kita pisahkan. Itu yang warna hitam ya, itu juga maggot yang dari atas kalau sudah usia lebih besar dia akan mencari tempat atau migrasi ya. Kita ke kandang itu, kita masuk ke kandang, kita lihat dan cek perkembangan dari pupa yang sudah menjadi lalat ya. Nah, kita akan coba masuk ke kandang ini. Kita pisahkan dulu ya supaya tidak keluar. Ini khawatir nanti lalatnya keluar. Mudah-mudahan sih ini tidak stres ya kalau kita masuk. Jangan khawatir, lalat BSF ini tidak menggigit ya. Ya, seperti lalat pada biasanya, pada umumnya gitu. Nanti kita akan coba cek masuk ke dalam karena tempatnya terlalu sempit ya. Jadi kita butuh space yang lebih. Nah, kita masuk ke dalam. Nah, kita lihat perkembangan dari si, nggak usah di situ aja, dari luar aja, kelihatan kan? Ya, kita lihat dan kita cek perkembangan telurnya apakah sudah mulai pada bertelur ya. Nah, ini karena baru beberapa hari ya, mungkin oh tuh sudah ada di dalam ya, sudah ada beberapa biji yang mulai bertelur. Nah, ini kemungkinan sedang mencoba bertelur ya. Nah, biasanya setelah lalat ini mulai pada bertelur ya, sudah mulai semua menetaskan telurnya, dia akan mati dengan sendirinya ya. Nanti dia akan menjadi ini tuh, oh itu mulai pada bertelur tuh di bawah tuh, sedang pada kawin ya sebagian. Nah ini masa kawin, nanti setelah itu bertelur. Targetnya sih kita, nah ini juga nanti kita akan selalu update dan cek ya perkembangan telur lalat BSF yang ada di sini. Ini tidak kita berikan pakan ya, karena khawatir jika ada pakan di dalam kandang lalat ini, akhirnya si lalat lebih fokus ke arah pakan yang ada ya. Ini mungkin sedang mulai masa tuh ya, masa mencari jodoh ya kalau bahasa kita, sedang mencari jodoh mana pasangan yang cocok. Terus sudah itu langsung bertelur di sini. Mudah-mudahan sih tidak acak-acakan ya telurnya. Kita selalu update, nanti kita akan selalu lihat perkembangannya seperti apa. Oke, kita langsung menuju keluar lagi. Jangan lupa dikiprik terlebih dahulu ya, bahasa kitanya dikiprik ya, supaya lalat ini tidak ikutan keluar.
Nah, itu sekilas tentang apa yang ada di kandang Maggot Omah Tani ya. Mulai dari maggot ya sampai sudah yang menjadi lalat. Begitu cepat perkembangannya ya. Oh, ini ada yang kebawa keluar nih. Wah, keluar ya. Biarin, biar dia berkembang biak sana. Sebenarnya lalat-lalat yang kenapa enggak ya? Kita lebih banyak membudidayakan lalat yang seperti ini gitu. Karena secara siklus dan pertumbuhan mereka sangat membantu banget ya untuk mengurai sampah organik. Mungkin itu yang bisa kita share pada kesempatan perkembangan budidaya maggot yang ada di Umah Maggot, Umah Tani Agriculture. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Umah Tani ini supaya kita bisa terus berkembang, bisa terus berbagi inspirasi, berbagi pengalaman terkait pertanian, perikanan, dan peternakan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.